Sunda bukan hanya sekedar nama, di balik historisnya menyimpan sebuah misteri dan sejarah yang belum terungkap. Sundaland adalah tempat di mana kehidupan awal peradaban manusia dimulai, diyakini oleh sebagian para ilmuwan dunia. Bahkan, hingga kini para ilmuwan sedang berlomba-lomba melakukan penelitian untuk menemukan sebuah fakta tentang rahasia alam dan segala hal yang masih tersembunyi di dunia. Mari kita telusuri bersama, dan jangan kemana-mana. Halo Sobat Milenial. Benua Sundaland yang hilang secara asal-usul nama dijelaskan oleh Profesor Yahdi Jaim, ahli paleontologi. Nama Sunda awalnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Juda atau suci. Pertanyaannya adalah, nenek moyang kita bisa menamakan Sunda itu apa karena pulau ini dulunya tempat yang sakral? Silakan pemirsa berikan pendapatnya di kolom komentar. Pada 18.000 tahun yang lalu, pada zaman itu air laut surut 120 meter dari ketinggiannya jika diukur pada hari ini, sehingga menyebabkan Asia Tenggara merupakan sebuah benua yang begitu besar, menghubungkan pulau satu sama lainnya. Periode itu disebut dengan zaman glasial, artinya bahwa Selat Malaka, Laut Jawa, dan Laut Natuna dulunya adalah daratan luas. Wilayah ini dikenal dengan Sundaland atau paparan Sunda, membentang dari utara ke barat. Banyak orang yang berpendapat bahwa pada saat zaman itu pernah ada bangsa Atlantis yang mendiami Nusantara. Awalnya bersumber dari mitologi Yunani kuno yang ditulis oleh Plato. Hampir yang ditulisnya itu mirip dengan situasi dan kondisi Nusantara. Apa mitologi itu merupakan sebuah pesan tentang kejayaan Nusantara dahulu? Namun, bangsa Atlantis itu lenyap dalam satu malam. Kenapa bisa demikian? Kita akan ceritakan di akhir video. Nama Sundaland sudah beribu tahun lamanya seakan dilupakan oleh dunia. Keberadaannya mungkin dianggap sebuah fiksi. Kita tidak pernah mempelajari tentang peradaban kuno ini. Akan tetapi, perlahan dan pasti, banyak orang berkata tentang kebangkitan Nusantara yang dulu pernah berjaya. Terlepas dari semua itu, sebenarnya bagaimana asal-usul Sundaland ini? Bagaimana ilmu pengetahuan meyakinkan bahwa leluhur seluruh umat di dunia berasal dari Sundaland? Karena jejaknya di dalam peta tidak begitu familiar seperti pada umumnya. Sundaland itu apa sebuah fakta atau hanya sebuah konspirasi terbesar dunia yang tidak dapat ditemukan? Mari kita cari jawabannya. Di Selat Madura, jauh dari kedalaman dasar laut yang sunyi, ditemukan sebuah fragmen tengkorak Homo erectus yang berusia 140.000 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, spesies hewan kura-kura dan sapi purba pun ditemukan. Temuan ini membuktikan tentang jejak dari keberadaan Sundaland, sehingga membantah eksistensinya yang dianggap fiksi. Karena dahulu itu bukan laut, tapi bagian dari paparan Sunda atau Sundaland. Cakupan luas wilayahnya 2 kali lipat dari Indonesia, yakni 1,8 juta kilometer. 10% spesies tumbuhan yang berbunga di dunia dan keanekaragaman hayati menjadi bagiannya. Wah, sangat luar biasa ya. Ada sebuah fakta yang lebih menarik dari sebuah penelitian yang diduga adanya sebuah peradaban Nusantara sebelum berdiri banyaknya kerajaan. Pelabuhan kuno di bawah laut yang ditemukan di Selat Sunda menjadi bagian misteri yang berkaitan erat dengan Sundaland. Hampir di bawah 60 meter di dasar laut terlihat bekas sebuah pelabuhan. Siapa yang membangunnya dahulu dan kenapa tenggelam? Penelitian tersebut dilakukan oleh Dr. Gegar Prasetya,
bahwa konstruksi ini tidak muncul karena proses geologi alami, melainkan hasil pengerukan pelabuhan. Artinya bukan terbentuk karena faktor alam, melainkan buatan manusia pada zaman dahulu. Apakah karena letusan gunung berapi Krakatau, atau karena tsunami yang menyebabkan pelabuhan kuno di Selat Sunda tenggelam ke dasar lautan, sehingga masih menjadi misteri asal-usulnya. Yang jelas, dari penelitian ini membawa pesan bahwa dahulu ada peradaban yang sudah maju. Warisan peradaban Nusantara saat Sundaland belum tenggelam masih ada beberapa temuan. Tidak jauh dari Selat Sunda, tepatnya di Sumatera Selatan, terdapat peninggalan situs Megalitikum Pasemah. Kalau kita dengar namanya khas Sunda ya kawan. Situs ini kebanyakan dikenal dengan sebutan nama Batu Gajah. Jika diperhatikan ada seorang laki-laki sedang menunggangi gajah. Aksesoris yang dikenakan seperti memakai helm, baju berbulu, dan mengenakan sepatu bot. Wow, di belakang punggungnya menggendong nekara. Apa itu nekara? Nekara yaitu genang besar yang terbuat dari logam perunggu, berhiaskan ukiran seperti perahu, orang menari, topeng, dan sebagainya. Benda seperti ini menjadi warisan dan banyak juga terdapat di Museum Hanoi atau Vietnam. Indonesia pun memiliki peninggalan artefak nekara yang disimpan di Museum Nasional Indonesia. Wajar saja benda-benda peninggalan purba itu ada di Indonesia dan Vietnam, karena dulunya masih satu hamparan pulau. Alhasil, sampai sekarang kebudayaan nenek moyang leluhur Nusantara tentang alat kesenian seperti kendang masih dipergunakan dengan modifikasi bentuk yang berbeda. Sementara itu, tim ilmuwan lainnya menemukan fakta peninggalan Sundaland yang hilang dan tenggelam di Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Karsangkulirang, Mangkalihat, Kabupaten Kutai Timur. Mereka menemukan bukti serbuk sari polen rumput dari zaman es di Gua Saleh. Yang menarik, dari kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa benua Sundaland yang tenggelam adalah savana. Jadi, mulai dari Thailand, Malaysia, Laut Natuna, Selat Malaka, hingga Laut Jawa, selatan di Kalimantan, dan timur Jawa merupakan padang rumput yang luas. Sedangkan wilayah lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa merupakan hutan yang lebat. Mungkin dahulu bisa jalan kaki dari Sumatera dan Kalimantan, tidak perlu menyeberangi lautan. Penelitian ini dibenarkan oleh Profesor Yahdi Jaim bahwa penelitian ini persis sama dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh ilmuwan dari Australia dan Belanda. Banyak orang berpendapat bahwa dahulu bangsa Atlantis pernah menyerang bangsa Lemuria. Kedua peradaban ini berbeda secara karakteristik, sehingga ketika terjadi penyerangan oleh bangsa Atlantis, maka sebagai bentuk dari perbuatannya itu, akhirnya ditenggelamkan. Hal ini adalah spekulatif narasi yang berkaitan dengan mitologi Yunani kuno. Bagaimana menurut pendapatmu mengenai Sundaland? Silahkan tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komentar. Terima kasih banyak.